A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahil mukrimil awliya bil qurbi waridah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, ashkuruhu wa usalli wa usallimu ala nabi wa mustafa wa taraddi an alihi al-adhar wa ashabil awfiya'il akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Adam safatullah wa fitratuhu wa Ibrahim khalilullah wa Musa kalimullah wa Isa ruhullah wa sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh habibullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Antusalli ala sayyidina maulana Muhammad bihaqqi ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima khliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa kadzalik awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila bima alima wa rasahu wa ilma ma lam ya'lam wa faqahu fima ya'mal hatta yastawjiban jannah wa ma lam ya'mal bima yu'allam fima ya'lam yuwaffat fima ya'mal hatta yastawjaban nar. Sadaqallahul azim wa rasulih. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan yang mana kesempatan yang kita pergunakan agar kita terus ada waktu-waktu yang paling berharga, waktu-waktu yang paling mustajab, waktu-waktu saat di mana yang kita masih diberikan panjang umur, yang mana berusaha setiap saat, setiap kesempatan, yang mana kesempatan itu Allah telah membukakan pintu-pintu kebaikan yang mana diberikan kepada hamba-hambanya yang membutuhkannya. Dan itulah orang-orang yang betul-betul yang menjaga ketakwaannya sehingga kita mendapatkan satu kesempatan itu, bertambahnya kebaikan, bertambahnya amal, berarti bertambahnya takwa kepada Allah. Dan ketakwaan itulah yang menuju kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Karena waktu itu diibaratkan pedang. Barang siapa yang menyanyiakan waktu, berarti dia siap lehernya ditebas dengan pedang itu. Dan waktu itu tidak ada kesempatan lagi ketika sudah roh keluar dari tenggorokannya.
yang ada cuma hisab. Maka beruntunglah orang-orang yang mempunyai kesempatan yang selalu diisi dengan amal-amal saleh, yang mereka tidak menyangka setiap perbuatan itu akan terdaftar dan tertulis, yang kelak akan diraih dan diambil kepada siapa yang menanamnya, dan tidak diberikan kepada sesuatu yang orang yang tidak ingin menanamnya atau tidak ingin memilikinya. Karena ilmu adalah tanaman-tanaman surga, buahnya surga, rumah surga. Karena ayat-ayat Allah yang telah diabadikan dan tertulis dengan tinta-tinta emas di dalam surga, maka pelajarilah ayat-ayat itu untuk mendapatkan di dalam surga itu. Maka beruntunglah orang-orang yang betul-betul tidak menyia-nyiakan waktu. Pasti Allah Ta'ala akan mencurahkan rahmat, taufik, hidayahnya dan pengampunannya kepada orang-orang yang betul mengharapkan kepada Tuhan. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan pengampunannya, rahmatnya, maghfirahnya, terutama kepada kedua orang tua kita yang hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Tetap akan dicurahkan rahmat itu, bahkan yang hidup membawa bekal kelak pada hari kiamat. Ya, bekal pada alam barzah, bekal alam mahsyar, bekal alam sirat, bekal alam mizan. Sedangkan yang wafat adalah bentuk amal-amal yang selalu ditambahkan di dalam kuburan-kuburan mereka yang selalu bercahaya sampai pada hari kiamat. Mudah-mudahan segala hajat kita juga dikabulkan oleh Ta'ala, diangkat semua beban-beban yang berat dan ditutupi semua dosa-dosa dan kesalahan sengaja maupun tidak sengaja, doa batinan, agar kita mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan akhir hayat husnul khatimah. Salawat serta salam dan pujian bagi Nabi Syafi'i, Nabi Musyafa', Nabi Awal Akhir, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan itu semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala yang mana tidak akan dilupakan oleh Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang tidak punya akal, sehingga mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah bekal akhirat yang tidak diketahui oleh orang-orang yang lain. Maka yang demikian, kalau kita mengetahui bahwa ilmu itu adalah penangkal segala kesusahan, penangkal dari segala cobaan, penangkal dari segala beban, penangkal dari segala kesedihan, penangkal dari segala musuh-musuh. Yaitu siapa yang pertama? Musuhnya adalah syaitan. Di samping dengan musuh yang besar hawa nafsu, penangkalnya adalah ilmu. Jadi kalau orang tidak mengetahui penangkalnya ilmu tadi, pasti tidak akan mengetahui dan tidak akan mengamalkan segala yang bentuk penangkal. Jangan orang berpikir setiap payung atau hujan baru cari payung, tapi setiap payung sebelum hujan, itulah yang disebut penangkal. Nah, kita malam ini akan membahas sedikit sejarah riwayat dari Syekh Maulana Syekh Ahmad Badawi, yang mana mereka banyak hanya membaca amalannya, tapi riwayatnya tidak mengetahui sejauh mana Syekh Ahmad Badawi ini. Maka imam dari Syekh Ahmad Badawi ini yang mengajarkan kita, ya, penangkal, memberi doa penangkal yang tadi saya sebutkan di mukadimah, agar kita ini betul-betul kuat dalam hidup ini, betul-betul selamat dalam hidup ini, betul-betul dalam kondisi yang prima, yang benar-benar, yang mengetahui waktu-waktu itu sangat berharga.
hilangnya waktu berarti hilangnya kesempatan. Hilangan kesempatan berarti hilanglah kebaikan dan kemuliaan. Maka orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang yang selalu tidak cukup dengan hanya sholat saja, tidak cukup dengan hanya zikir saja, tidak cukup dengan amal saja, kecuali dengan ilmu yang diketahui, niscaya akan di permukaan itu menjadi orang yang lurus. Lurus dalam arti apa? Allah menghendaki seseorang yang dicintai tidak akan luput dari panggilan-panggilannya, tidak luput dari segala jalannya, tidak luput dari waktu-waktunya. Sampai sekejap mata pun Allah memanggil hamba-hambanya. Inilah keutamanya, karomah, kehebatan daripada Syekh Ahmad Badawi. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu Al-Qur'annya. Dalam surat Asy-Syura ayat 52, firman Allah yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad, wahyu dengan perintah Allah. Sebelumnya kamu Muhammad tidaklah kamu mengetahui apa itu Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apa itu iman. Tetapi aku jadikan Al-Quran itu nur cahaya, yang aku beri petunjuk dengan dia, yang aku beri petunjuk dengan dia siapa yang kami kehendaki. Apakah orang baca Quran dapat petunjuk? Apakah orang yang mengaji itu pasti dapat petunjuk? Kalau tidak dikehendaki Allah, dipanggil Allah, diseru Allah, ibarat orang yang WA atau orang yang telepon, tidak terdaftar. Segala sesuatu yang tidak terdaftar mencurigakan, maka pasti tidak akan dibalas. 10 kali dia call atau video call atau WA tidak dibalas, itu tanda-tandanya Allah tidak membalas. Begitulah sebaliknya. Kalau kita menerima WA yang sangat penting, kita menerima SMS, kita menerima telepon, ketika kita menelponnya, kita memberi berita tidak nyambung. Karena apa? Tidak waspada. Itu sudah tanda-tanda perumpamaan orang di muka bumi. Lambat menyambut, lambat menjawab, lambat mengangkat telepon, atau sebaliknya tidak dijawab atau tidak telepon. Ini yang namanya kodrat iradah. Dikehendaki oleh Allah, tapi dia lari dari Allah. Dia menghendaki Allah, Allah tidak memandangnya. Itulah sifat Allah dan sifat hamba yang selalu bersimpan. Kenapa? Hati selain Allah. Wajah menghadap kiblat, hati memandang lain dari kiblat. Wajah duduk di majelis, hati ke lain dari majelis. Itulah tanda-tanda bahwa sasaran itu tidak pernah kena pada orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kalau dikehendaki Allah, itu seperti hanya manusia yang dipaksa oleh Allah, Al-Qur'an. Kalau dipaksa oleh Allah, mau tidak mau, dia akan melaksanakan. Kalau tidak dimelaksanakan dengan perintah yang tegas itu, maka Allah menghukumnya. Yang tidak disadari oleh manusia, itu gambarannya. Maka segeralah kamu untuk menyempurnakan niat dan amalmu.
agar kamu mengetahui semua adalah satu perumpamaan yang tidak diketahui sama sekali bagi orang yang bodoh. Inilah cahaya yang aku beri petunjuk, dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu Muhammad adalah petunjuk jalan yang lurus. Kita tidak sejaman Nabi, kita tidak zaman Rasul, ya. Tapi kita duduk di majelis seakan-akan kamu duduk di majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu membutuhkan pengorbanan, amal pun membutuhkan pengorbanan. Siapapun yang mengatakan dirinya cinta tanpa pengorbanan adalah bentuk kedustaan. Karena sifat hamba ini hanya sifatnya hanya berhajat, hanya minta. Maka sifat-sifat Allah lah yang harus kita kejar, yang kita buru. Suka memberi, suka menolong, suka memaafkan, suka menebarkan ampunan, suka sebar memaafkan, suka sebar untuk membuat kasih sayang. Itu sifat Allah. Bil mu'minina raufur rahim, karena orang-orang yang mukmin mempunyai sifat rauf dan karim, rahim, kasih sayang yang luar biasa. Kalau tidak dimiliki ini, mustahil itu tidak akan dilaksanakan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, man amila bima alima wa rasulullah ilma malam ya'lam wa faqqah bima ya'mal hatta yastawjibal jannah wa malam ya'mal bima ya'lam yuwaffaq bima ya'mal hatta yastawjaban nar. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengetahui tentang ilmu, baik ilmu muamalah atau ilmu mukasyafah, ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan ini, dan dia betul-betul belajar, sekali lagi, sekecil apapun yang mananya belajar, sekecil apapun yang dia ketahui, kemudian diamalkan. Jadi ilmu tadi diamalkan, bukan disimpan, bukan menjadi catatan kertas pusat, tapi ilmu yang diamalkan niscaya akan diwasiatkan oleh Allah kepadanya, dipusakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disimpan ilmu itu oleh Allah, langsung tertulis, diabadikan di Lauhil Mahfuz. Sekecil apapun, bukan yang dimaksud yang kita pelajari ayat mungkin Bismillahirrahmanirrahim terlalu panjang. Huruf alif saja yang kita ketahui dan kita paham alif itu untuk apa, kita paham huruf ba itu untuk apa, itu sudah dipusakakan, artinya diwasiatkan. Dia berhak untuk megang kuncinya surga. Karena kunci surga ini adalah bentuk babul harfiah. Artinya pintu surga ini bukan panjangnya surat atau pendeknya ayat. Huruf alif yang disebut babil harfiah itu pintu-pintu surga itu. Ada pintu surga yang huruf alif yang bisa dimiliki orang yang sudah punya wasiat dari Allah alif, yang bisa membuka babil jannah dengan huruf ba, yang megang huruf ba, yang kode alif tidak bisa masuk ke ba, yang ba tidak bisa masuk alif khusus.
maka disebut harfiah, huruf. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Dan satu huruf ini Allah pusakakan, wajib bahwa satu ini wajib 10 malaikat yang memelihara, yang mengabadikan, yang kelak akan membela dia ketika ditanyakan, sudahkah kamu punya huruf alif? Maka seorang yang hamba mengatakan, aku telah lupa karena aku banyak baca ayat. Kau dulu pernah belajar, kau dulu pernah mendengar alif ini telah diabadikan oleh Allah. Si fulan, kau tidak punya kunci surga, ini ambil huruf alif. Malaikat itu yang tidak akan pernah lupa, yang tidak pernah akan lalai, yang tidak pernah meminta menuntut bagian-bagian apapun yang telah dijaminkan Allah kepada manusia. Maka jangan sekali-kali menganggap remeh. Tidak ada satu mujizat, tidak ada kekuasaan. Kalau ada orang mengatakan ada lebih besar mujizat daripada huruf alif, itu memang orang kurang akal. Kalau dia mengutamakan bahwa Al-Quran itu al-imam, Quran itu imam bagi orang yang beriman. Bukan Quran itu jadi imam orang-orang kafir, tapi Quran adalah imam daripada orang-orang yang beriman. Mari kita renungkan huruf alif demi alif, huruf ba demi ba, huruf ta demi ta, huruf sa, sin. Betapa susahnya Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan satu mujizat ayat Alhamdulillah yang terpecah-pecah. Bukan ungkul Alhamdulillahirabbil alamin, alif lam ha mim dal, lam lam ha ra ba ba, alif lam ain, lam baru mim ya nun. Maka kewalahan. Siapa kewalahan? Sayyidina Utsman bin Affan. Andai kata itu Al-Quran dipecah-pecah seperti itu untuk menghimpun, sampai sekarang pun manusia akan susah untuk membaca atau menghimpun. Karena sebelum menjadi satu bentuk utuh, itu ada satuan. Kita harus belajar dulu 1, 2, 3 sampai 9 huruf. Baru satuan-satuan itu terhimpun menjadi nilai. Menghimpun 125, 127. Kemudian tambah 0, 120 miliar, 127 triliun. Itu asalnya huruf 1, 2, dan 3. Huruf alif ba ta. Kemudian Sayyidina Utsman menyalin semua yang dari kertas huruf alif terpisah dengan huruf ba. Huruf ba itu model kayak perahu. Kemudian huruf ta itu memanjang tanpa titik. Kemudian huruf sa lebih panjang lagi, menandakan itu huruf sa. Betapa repotnya. Andai kata tidak dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita semua akan buta dengan Al-Quran. Bagaimana membacanya? Tidak ada titik, tidak ada tasjid, tidak ada harokat. Beruntunglah tuba-tuba qaumi ya, kuntum untuk umat Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad, sehingga kita sangat mudah menghafal, sangat mudah membaca, sangat mudah mengartikan, sangat mudah. Tetapi sesuatu yang sangat mudah pasti tidak akan tahu nilai kemudahan itu. Sesuatu nilai yang berat pasti dia akan tahu nilai yang berat itu.
maka ambillah sesuatu yang sangat berat itu, pasti mendapatkan yang paling besar baginya, pahala-pahalanya. Jadi barang siapa yang mengetahui kemudian diamalkan, niscaya dipusatkan oleh Allah atau diwasatkan kepadanya pada yang diamalkannya, sehingga yang memperoleh surga. Dan barang siapa tidak mengamalkan apa-apa yang diketahuinya, apa-apa yang diketahuinya, niscaya ia akan binasa mengenai apa yang diketahuinya. Jadi sesuatu yang berharga, satu alat yang berharga, tetapi dia tidak mengamalkannya dan tidak mau mengetahuinya, maka apa yang diketahuinya akan menghukum dirinya. Karena tanpa sadar merendahkan ayat, meremehkan ayat, meremehkan seruan, berarti mau tidak mau ini manusia adalah meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didapatkan orang yang meremehkan Allah, orang yang meremehkan Rasulullah, padahal hanya ayat, dibinasakan oleh Allah. Apa maksud dibinasakan oleh Allah? Artinya betul-betul meremehkannya, sehingga satu pun tidak ada kemuliaan baginya, atau harga diri, atau kehormatan baginya. Dan dia tidak akan memperoleh taufik pada apa-apa yang diamalkannya. Tidak dapat taufik, artinya tidak dapat pertolongan. Ini orang datang di majelis itu hidayah. Allah memaksa dengan Al-Qahar datang di majelis agar manusia berpikir, agar manusia banyak mendengar. Setelah mendengar, berpikir. Setelah berpikir, mengamalkan. Apa untung dan ruginya? Kalau orang bisnis, nggak mungkin mau rugi. Kalau dia tahu rugi, cepat bagaimana dia mengembalikan kerugian itu. Itulah orang berakal. Masalah ketentuan itu disebut taufik. Di sini tidak disebut hidayah, taufik. Ketika mengetahui kemudian diamalkan, itu orang dapat taufik. Jadi orang yang ngaji, seluruh banyak orang yang datang, bahkan tiap hari dia datang di majelis, belum tentu dapat taufik. Hanya hidayah. Hidayah itu petunjuk. Bisa jadi dengan dilema-dilema atau beban masalah-masalah, pasti terutama dengan dunia-dunia yang sangat mencekam ini, yang sangat menekan, sehingga datang untuk merubah nasib dunianya, untuk merubah keadaannya, untuk merubah semua akses hidupnya. Hanya itu terbatas orang yang bermasalah. Ketika dia mengamalkan, itu belum mendapat taufik, belum mendapatkan taufik, masih hidayah. Kalau hidayah itu berupa petunjuk, kalau Allah mengendaki. Ketika Allah turun tangan kepada seorang hamba, hamba tidak mampu dan tidak kuasa. Apa yang dikehendaki Allah, itu kuasa Allah, ketetapannya. Tapi kalau Allah tidak mengendaki, kamu lihat saja. Iblis akan menutup matamu, iblis akan menutup hatimu, iblis akan menutup pemikiran-pemikiranmu agar diselewengkan. Ini bukan hidayah. Hidayah saja sangat susah, apalagi taufik.
apalagi inayah, taufik wal hidayah wal inayah, inayah yang selalu dapat pertolongan Allah. Wa ahli inabah, wa ahli khasyah, wa ahli mahabbah. Banyak sekali. Kita cuma minta petunjuk saja, kadang-kadang terlepas dari itu. Di situ tidak ada komitmen. Ibarat orang yang bisnis, selalu kali tidak tepat janji, kedua kali masih dimaafkan, tiga kali tidak ada maaf, maka blacklist. Hancurnya orang bisnismen, hancurnya pengusaha bukan karena nggak punya modal, bukan karena dia tidak kaya, bukan dia tidak sukses, hanya tidak pernah menepati janji. Komitmen batal. Sebaik-baik apapun, kalau sudah dia tidak beres dari awal, sampai belakang pun tidak akan beres. Maka jatuhnya orang-orang konglomerat itu bukan karena bodohnya dia bisnis, tapi bodohnya dia tidak pernah menepati janji pada hal yang paling kecil sekalipun. Misalkan kalau kamu nanti sukses, aku sukses, nanti kamu tak berangkatkan haji, sepele, karena uang kecil. Ketika dia sudah sukses, lupa kepada orang yang dijanjikan. Ini remeh. Kalau orang kecil lagi, kalau kami dapat untung, kami akan memberikan TV kepadamu, kami belikan. Jangan gampang ngumbar janji, tapi laksanakan sesuatu itu dengan komitmen yang disebut ini komitmen pertama kepada Allah, pasti tepat kepada manusia. Karena itu sifatnya nadar, dan itu paling dibenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itulah sekali lagi saya memberikan orang-orang yang bekerja baik di kantor atau di bisnismen atau pengusaha atau apa saja, pegang. Hancurnya dia mengatakan, salah saya apa? Salah saya apa? Saya tidak pernah nipu orang, saya tidak pernah mencelakakan orang, saya tidak pernah membohongi orang, tapi dia tidak sadar mengumbar janji di mana-mana, dan meremehkan janji-janji itu. Maka itulah yang membuat hijab terhalangnya semua, karena itu bagian adalah golongan orang-orang yang munafik, bicara dusta, amanat dia khianat, kalau janji ingkar. Itu sudah golongan orang munafik, dan munafik itu akan dikekalkan di dalam neraka. Tidak ada batasan 50 tahun atau 100 tahun hukumannya, daiman abadan. Yang sudah puasa, yang sudah haji, yang sudah ibadat, yang sudah beramal, tapi ada salah satu persyaratan kategori bahwa dia selalu gugur dalam amal ini, maka dia walaupun alim sekalipun, walaupun ulama kabir sekalipun, walaupun itu orang yang disebut wali Allah, kalau ucapannya salah dan selalu ingkar, amanat dia khianat, kemudian janji dia mengingkari, jangan, walaupun dia bisa terbang ke langit, bisa nyelam di air, atau dia bisa menghilang, kamu tidak perlu untuk minta doa kepada orang seperti itu. Itu tipuan-tipuan semua, karena betul-betul melanggar apa yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Itu saja, hidup ini 3 saja: tepati janji, ucapkan yang benar, amanat betul-betul pegang, jangan berkhianat. Insya Allah kamu tidak akan melarat selama-lamanya, kau tidak akan susah selama-lamanya, kau tidak akan terhalang dengan selama-lamanya. Karena apa? Kau telah memenuhi rukun dalam menghilangkan kemunafikan.
wajib. Dan hukum menghilangkan 3 penyakit wajib. Maka siapa yang tidak mengamalkan apa yang diketahuinya, niscaya ia binasa mengenai yang diketahuinya, dan tiada memperoleh taufik pada yang diamalkannya, sehingga dia harus wajib memperoleh neraka. Ini yang sudah tahu. Jangan sekali-kali meremehkan ilmu, jangan sekali-kali meremehkan petunjuk. Kata itu merupakan bentuk komitmen. Maka sesungguhnya tentang hal yang menjadi keterangan bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Jadi Allah itu kasih tanda-tanda berupa iktibar, berupa perumpamaan, ya, berupa contoh agar kamu tahu. Coba kamu lihat orang yang melanggar Allah hancur atau tidak. Kau melihat orang-orang yang nipu itu hancur atau tidak. Kau lihat orang yang banyak settingannya itu hancur atau tidak. Ya, yang banyak akal-akalnya itu, yang mengelabui yang kanan kiri, hancur atau tidak. Bahkan hancurnya semua amal dirusak oleh Allah. Wa farid jamuhum, maka dihancurkan semua apa yang dihimpun dia. Mengatakan, aku salah apa? Aku dosa apa? Dosa kebodohan yang tidak punya komitmen 3 perkara ini saja. Gitu. Maka karena kita judulnya malam ini adalah membuka manaqib dari satu wali kutub dari Syekh Ahmad Badawi, yang semua disebut Tariqah Alawiyah, Tariqah Alawiyah, Tariqah yang mengikuti daripada orang-orang Alawiyin, orang-orang yang terdahulu, yang nasab dari Nabi Muhammad SAW. Syekh Ahmad Badawi dari masa kecilnya dalam ibadah sudah mendapatkan mawahib. Mawahib itu pemberian dari Allah yang tidak bisa kita ikuti dan tidak bisa kita tiru. Jadi ada sifat yang mana takdir azali ini yang telah menetapkan Syekh Ahmad Badawi, yang sudah tertulis sebelum dilahirkan di muka bumi, sudah tertulis di langit. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW, sebelum diciptakan nur, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 2000 tahun sebelum Nur Muhammad itu dijadikan. Kalau kita semua yang duduk di tempat ini, termasuk saya, adalah bentuk takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah merubah nasib dengan akal, merubah takdir yang buruk dengan doa. Ini takdir miskin, takdir celaka, dengan doa itu akan berubah. Ini namanya takdir mu'allaq. Takdir azali, sampai bungkus, sampai putus kamu ibadat atau sampai zikir, niscaya kalau sudah ditentukan takdirmu yang tidak dirubah sungguh-sungguh dengan doa, kalau takdirmu adalah neraka, tidak ada jalan lagi kecuali pantas masuk neraka. Yaitu tadi, sudah mendapatkan ilmu, sudah mengerti ilmu, tapi sangat sulit untuk mengamalkan, itu pasti, itu tempatnya neraka. Dia sudah kena takdir azali. Kalau dia mau merubah takdir azali ini yang ditentukan ini, yaitu dengan kembali kepada mu'allaq, maka dia aruju ilal haq, dia kembali betul pada Allah untuk merubah sistem mekanismenya dengan apa? Dengan doa. Doa yang mana yang dimaksud? Doa yang apa sehingga bisa merubah takdir? Tentu rujukannya paham. Doa ini paham, bukan asal doa yang tidak paham.
doa ini paham, apakah doa ini minta petunjuk, apakah doa ini minta ilmu, apakah doa ini minta kekayaan, apa doa ini minta keselamatan, apa doa itu minta tambahnya ilmu. Itu banyak berapa item. Seperti perusahaan yang mesin-mesin itu harus dilengkapi komponen, baru disebut mesin. Maka doa itu terdiri dari komponen. Nah, komponen-komponen inilah yang sehingga membentuk dari komposisi maka menjadi obat. Satu obat itu 5 komposisi atau 7 komposisi yang hanya dibungkus jadi kapsul atau pil yang ada tepungnya. Maka bentuk kapsul yang sama tapi fungsi beda. Bentuk miligramnya sama tapi bentuknya beda fungsinya. Inilah yang mempunyai doa yang bisa merubah takdir. Itu contoh perumpamaan. Kalau orang yang punya akal, yang betul-betul itu merubah kebiasaan buruknya, itu dengan akal, bukan dengan doa, tapi dengan sistem. Dan jangan larut di dalam kehidupanmu dengan kebodohan yang dituruti dengan hawa nafsu. Yang dituruti itu orang yang tulul amal, yang panjang angan-angannya, pasti tidak mendapatkan. Baik urusan dunia tidak sukses, apalagi akhirat. Gagal dunia, gagal akhirat. Allahumma sholli wa sallim